Dari kecil kita hidup di kampung, juga kegiatan kampung kita ikuti. Contoh kita kalau ada orang bangun rumah pada zaman dulu kan gotong royong, ya ikut ngaduk-ngaduk semen, ngaduk pasir gitu Haji. Ashifa Center. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Waji. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini kita kehadiran tamu dari jauh, merupakan jamaah Ashifa Center. Beliau adalah Bapak Muhammad Muhtarom, jamaah dari Jawa Timur yang tadi siang baru saja menyelesaikan ujian 3 juz sekali duduk. Yang sebelumnya sudah pernah mengikuti ujian secara online online karena sekarang itu banyak yang diuji sehingga kita berharap Pak Muhtarom bisa hadir. Ya, betul. Dan alhamdulillah sekarang dia ada di tengah-tengah kita. Mumpung beliau belum pulang, kita gali apa aja sih kegiatan Pak Muhtarom dan siapa sih ini sosok Pak Muhtarom yang badannya gede. Kita tanya-tanya. Sebelum saya tanya-tanya, malum nih presenter lagi batuk-batuk nih, memalukan memang. Untuk lebih akrabnya lagi mari kita sapa dan biar memperkenalkan diri. Teman-teman sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Muhtarom dari Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur. Sedangkan alhamdulillah saya bisa hadir di sini atas permintaan Pak Haji, sekaligus memang ya dibiayai, alhamdulillah Pak Haji sangat baik hati. Akhirnya saya bisa datang langsung ke Ashifa Center untuk melaksanakan ujian juz 1, 2, dan 3. Adapun saya sebagaimana teman-teman tunanetra yang lain, di rumah kegiatan saya biasa mijet juga kayak teman-teman yang lain, sambil ya kadang-kadang nongkrong-nongkrong, ngopi, ngomong-ngomong sama teman-teman, terus kegiatan di masjid, ya itu. Terus apa lagi Pak Haji? Apalagi ya baik. Ini saking santai dia ditanya, tanya lagi apalagi ya baik. Nah itu sekilas tentang Pak Muhtarom. Ini baru-baru aja dia udah lebay, katanya saya ngongkosin. Pak baru dia duit dari mana? Saya itu nggak pernah ngongkosin Pak Muhtarom, tapi memang rezeki Allah yang dititipkan melalui saya dan Umi. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah ini kalau kita bicara soal bisa nyampe ke Ashifa ini, naik apa Pak dari sana Pak? Ya alhamdulillah Pak Haji, kemarin itu naik bis dari terminal Surabaya nyampe ke Rambutan. Alhamdulillah perjalanannya lancar, berangkat jam 7 malam, habis sholat isya, nyampe di Kampung Rambutan jam 5 pagi. Alhamdulillah masih waktu untuk salat subuh masih ada. Alhamdulillah. Itu nggak takut nyasar Pak? Ya pertama memang kayak gitu Haji. Kayaknya masalahnya saya nggak pernah pergi jauh nggak pernah pergi jauh, ujuk-ujuk kenal aja belum dengan Ashifa, Pak Barin tahu-tahu datang ke Ashifa gitu kan, istilahnya itu mata jalan meraba gitu kan. Tapi ya alhamdulillah ya pertama-tama memang dari pihak keluarga terutama istri ya ragu-ragu memang bisa nyampe ke sana. Nah di sana nanti gimana, gitu. Akhirnya alhamdulillah
ya karena ikut bis nggak nyampe kesasar dan akhirnya nyampe di terminal Kampung Rambutan, dijemput sama Pak Haji sama Pak siapa tadi Pak Haji? Pak Cahyo. Pak Cahyo, Ya. gitu ceritanya. Kenapa saya mempertanyakan gini? Karena gini, driver saya itu Pak Cahyo bertanya gini ke saya, Pak Haji, itu nanti dia nggak nyasar Pak Haji gitu kan? Saya berpikir juga sih karena ya kalau saya juga belum pernah kemana-mana, Iya. jadi oh iya kalau cuma seputar Reka ya Bismillah Pak. Kalau karena Iya. Al-Quran, insya Allah semuanya akan dilancarkan dan Iya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya ketika saya nyampe terminal Kampung Rambutan pun pas, hanya selisih berapa menit gitu Iya, ya. betul. Hanya selisih berapa menit, Pak Haji saya sudah nyampe di ini. Pas ya kita menggegas, langsung dapat kan. Langsung ketemu, alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya kan? Ya, waktu itu memang apa ya? Setelah turun dari bis, kita mohon sama Pak Kernetnya, tolong Pak, aku dicariin tempat duduk yang di pinggir jalan aja. Ya. Nah, dan alhamdulillahnya turun dari bis itu ada teman dari Jawa Timur juga. Masya Allah. Kebetulan gitu ya. kebetulan dia mengenalkan diri, aku dari Gresik Mas, alhamdulillah. Minta tolong Pak, ini posisi di mana kan gitu, aku tanyanya. Oh terus dia jawab, oh sampean ada di bawah jembatan penyeberangan. Ya akhirnya telepon Pak Haji, aku di sini Pak Haji. Nah, langsung dijemput sama Pak Cahyo gitu. Alhamdulillah, itu Allah punya rencana Pak. Allah udah nentukan semuanya. Alhamdulillah ya Ya Allah. kan? Dan akhirnya sekarang kita ketemu dan tadi ujian pun bisa berlangsung dengan baik. Kenapa saya bilang baik? Karena yang namanya ujian itu memang diuji bagaimana sebetulnya nggak bisa jawab. Itu Pak Haji ya? Iyalah, sengaja memang diuji itu dibikin biar nggak bisa jawab gitu kan. Kalau bisa jawab semua itu bukan ujian kalau dikasih yang mudah-mudah. Kan gitu. Iya. Sebagaimana hidup, ya kan, kita pun hidup untuk menyelesaikan satu masalah dan setelah kita menyelesaikan satu masalah maka akan timbul masalah baru. Iya, Ya betul kan? betul Sama Haji. hari ini Bapak Muhtarom bisa menyelesaikan ujiannya, perkara nilai itu bukan urusan kita Pak. Ya, Biarlah betul. Allah yang menentukan semua. Itulah jadi payah kita, itulah Siap, Pak Haji, siap. hasil dari apa yang sudah kita kerjakan. Ya, Nah, kita bergeser sedikit Pak ya. mengenai saya boleh tahu Pak, awalnya Bapak tahu Asyifa itu dari mana Pak? Oke. Awal kenal Asyifa itu gini Pak. Saya kan punya teman dari kota di Jawa Timur juga yang ngasih tahu. Dulunya aku kan ikut salah satu jamaah Quran ya. Cuman di situ membaca aja kegiatannya, Hanya membaca. Sedangkan saya dikit-dikit udah punya hafalan, cuma belum ditahsin gitu kasarnya belum ya. ditahsin karena Asyifa ada memberi ruang untuk itu. Akhirnya aku dikasih tahu kesini aja kalau mau tahsin. Akhirnya daftar ke Umi lewat WA. Alhamdulillah ditanggapi sama Umi, langsung besoknya disuruh setoran. Mulai juz 30 dulu, alhamdulillah juz 30 selesai. Terus kemudian diuji, ya walaupun terbata-bata, akhirnya bisa menyelesaikan. Dan alhamdulillah hari ini, ya walaupun ada sedikit apa banyak Pak Haji ya, kekurangan-kekurangan. Alhamdulillah bisa menyelesaikan. Itu Pak Haji ceritanya. Ya baik. Sekarang berarti memang istilahnya tahu Asyifa itu dari teman-teman dari Jawa Timur juga. Iya, betul. Dan akhirnya Pak Muhtarom memberanikan diri untuk menghubungi kami ya kan. Ketika itu ketemunya langsung dengan Umi. Alhamdulillah. Ya. Itu juga sudah merupakan kehendak dari Allah Subhanahu wa taala. Iya, betul Pak Haji. Nah, kalau tadi Bapak sempat menceritakan ke saya, ke teman-teman, bahwasanya Bapak ya sama, mijet juga, main di masjid juga, nongkrong juga gitu ya. Memang Bapak sendiri nih sebetulnya kalau boleh kita tahu nih semuanya, ini Bapak tunanetranya sejak kapan? Oke Pak Haji, aku dulu
mulai tunanetra itu tahun 2008, kalau nggak salah pada waktu usia 34 ya kalau nggak salah ya, 35 ya. Nah itu akhirnya apa namanya ya sebenarnya agak sebenarnya apa tuh Pak? Sebenarnya ya maaf ya, ini ya soalnya bahasanya campuran ya, mohon maaf teman-teman, mohon maaf. Aku lupa kalau aku ini ya orang asing ya. Lupa. Lali gitu ya? Iya lali, ya, lali itu lupa, mohon maaf ya. Sebenarnya kalau apa namanya menerima nasib menjadi tunanetra ini, kalau aku sendiri sih ya sebenarnya dari kecil memang ada kekurangan Pak Haji ya. Jadi nggak normal gitu loh. Mungkin pandangan tinggal 70% mungkin 70%. Ya. 70%. Seiring dengan bertambahnya umur ini semakin menurun dan akhirnya pada tahun 2007 bulan November nggak salah itu gara-gara aku sakit gigi, terus aku ambil tusuk gigi Pak Haji, terus tak korek-korek gitu gigiku. Akhirnya setelah tak korek-korek kok terasa serep gitu loh. Akhirnya ngelihat ke sekeliling kok kayak berkabut mataku. Nah, akhirnya itulah udah kayak dunia runtuh. Jadi makanya jangan sembarangannya main mengkorak-korek tuh gampang gitu. Iya, betul Pak. Kelihatannya sepele tapi akhirnya berdampak pada penglihatan Pak Muncharok, ya kan. Nah, ketika itu Bapak berarti bersekolah, berkegiatan bersama dengan orang berpenglihatan dong. Betul Pak Haji. Dari kecil kita hidup di kampung, juga kegiatan kampung kita ikuti. Contoh kita kalau ada orang bangun rumah pada zaman dulu kan gotong royong, ya ikut ngaduk-ngaduk semen, ngaduk pasir gitu Pak Haji. Itu pokoknya pasir semen diaduk-aduk lah pokoknya. Ya ikut-ikut lah pokoknya, ikut-ikut ya, ikut-ikut gotong royong. Nah, terus kalau di desa nggak mau gotong royong itu ya nanti kalau kita repot nggak ada yang nolong Pak Haji. Betul. Ya, kayak gitu. Nah setelah menjelang remaja kan kita juga apa ya dari SD ya dulu ya. Nah, SD dulu memang SD-nya ikut SD umum Pak Haji. Tapi kayak gitu Haji. Kalau kita sekolah SD dulu itu kondisi kita yang seperti itu ya apa namanya ya, ngelihat papan tulis sudah nggak bisa lihat tulisan lagi Haji. Cuman kita istilahnya modal telinga aja Haji. Modal telinga. Nah terus cara mengatasi tulisan di papan tulis gimana? Kalau cara ngatasin papan tulis misalkan ya Haji ya, kalau waktu SD kan kita kan jarang menulis ya, kita dikasih buku paket ya. Betul. Cuma kalau waktu ulangan aja Haji. Nah, waktu ulangan itu pas ditulis di papan tulis, itu pasti nilai saya jeblok Pak Haji. Loh? Awalnya Pak Haji, awalnya. Kok bisa jeblok Pak? Ya karena kita takut Pak Haji, takut terus apa namanya kita lihat papan tulis nggak bisa itu tulisan apa. Akhirnya cuman kita menyelesaikan 3 soal itu aja, kita tanya sama teman-teman, misalkan soalnya ada 10 aja ya, terus kita tolong bacain, nah, kemudian dibacain, lah minta tolong terus kan kita malu Pak Haji. Betul. Akhirnya kita minder, cuman bisa nyelesain 3, nyelesain 4, akhirnya ya itu jeblok nilainya. Nah seiring dengan apa namanya bertambahnya waktu, akhirnya naik ke kelas agak tinggi, kelas 5, kelas 6 itu mulai punya apa namanya Pak Haji, mulai pinter ya? Mulai pinter ngakal-ngakalin Pak Haji. Kita kalau ulangan nyuruh temen tolong tulisin dong. Nah, nanti kalau kamu gak bisa jawabannya tak kasih jawaban. Itu gak bener itu tuh. Akhirnya itu Pak Haji, aku ditulisin sampai selesai, misalkan 10 soal dituliskan semua, baru nanti dia tak kasih jawaban. Sama Pak Haji nilainya sama aku. Alah. Ya. Waktu gitu. Itu sekolah sampai kelas berapa? Sekolah di umum itu sampai tingkat apa? Tingkat lulus SMP Pak Haji. SMP. Alhamdulillahnya kalau SMP itu udah agak maju dikit Pak Haji. Iya.
Kalau ulangan alhamdulillah udah dikasih fotokopi Pak Ji. Jadi gurunya nulis di kertas, di fotokopi, terus dibagiin sama teman-teman itu. Iya. Akhirnya sedikit banyak kita akan terbantu Pak Ji. Berarti itu ketika itu tulisan masih bisa terbaca ya Pak fotokopian? Masih bisa baca di buku Pak Ji. Kalau papan tulis tidak bisa. Berarti Bapak tidak bisa ngeliat jarak jauh, jarak dekat bisa. Kalau mau lari ke depan, ke belakang lagi juga kan malu Pak Ji. Iya. Oke Pak, itu merupakan masa lalu kita Pak. Oke, ya betul. Nah terus tentunya seiring bertambahnya usia, ya kan, tentunya kita juga ingin memiliki pasangan hidup. Iya betul. Ingin punya keturunan. Gimana ketika Bapak bisa ketemu dengan istri? Mohon maaf Pak, istri tunanetra juga atau enggak? Istri alhamdulillah orang awas Haji. Alhamdulillah. Iya. Namun ketika perjalanan menikah tuh, apakah memang Bapak udah langsung bisa mijit atau memang dulu sebelumnya kerja apa gitu? Belum Haji. Awal mulanya kan aku kan kondisi umur bertambah, pandangan semakin berkurang. Aku dulu mohon maaf ini. Iya. Setelah dari kampung aku kan hijrah ke Sidoarjo kan ya. Oke. Aslinya kan Blitar. Oh, aslinya Blitar. Dari Blitar hijrah ke Sidoarjo ikut saudara. Nah, nyampe di situ aku kerja di pabrik Waji. Oh, pabrik, diterima? Iya diterima. Karena kan, dianggapnya tetap ngelihat gitu kan? Iya, terus aku kan masih bisa absen zaman dulu kan tanda tangan di kertas itu aja ya, nggak pakai sekarang tuh yang di komputer itu. Iya. Nah, kalau dulu kan absennya di kertas tanda tangan dan alhamdulillah masih bisa baca. Cuma sayangnya Waji, enggak bisa berkembang Waji. Karena apa? Usahanya kan gergaji Waji ya. Iya. Jadi aku bagian narik Waji, ada yang dorong, ada yang narik Waji. Jadi kerja narik. Kan gergajinya kayak Pak Haji, tahu mesin gergaji yang sumil itu Pak Haji? Iya paham. Kayak selendang Pak Haji ya. Jadi muternya dari atas ke bawah puter gitu ya. Kayak rantai sepeda itu cuma atas bawah itu Haji. Nah aku bagian narik Pak Haji. Ya udah pada yang pertama didorong itu ukurannya misalkan 2 cm, masih persis. Tapi nyampe ke belakang kadang tipis kadang tebel. Akhirnya aku dimarahi sama mandornya, dimarahin ya, akhirnya sempat sampai 2 tahun akhirnya keluar. Setelah keluar dari pabrik Waji, nah, kan punya temen, kamu daripada di pabrik kayaknya orang stres, udah keluar aja tak kasih resep bikin cilok, nah gitu Waji. Oh bikin cilok. Bikin cilok, akhirnya aku keluar dari pabrik, terus kasih resep bikin cilok, akhirnya bikin peralatannya, rombong Waji namanya, kalau di sini mungkin gerobak ya, tapi yang dinaikin di sepeda itu Waji. Iya. Yang kita di belakang berarti ya? Ya pakai sepeda ontel, terus kita bonceng di belakang. Nah itu berjalan sampai hampir beberapa tahun lah, 3 tahunan Waji. Lumayan lah ya. Cuma gini Waji, lucunya itu kan anak-anak kecil yang masih usia berapa ya, 6 tahun, 5 tahun kan nggak bisa ngambil sendiri Pak Haji. Kalau aku nusukin itu suka melenceng-melenceng Pak Haji. Kayak bola itu Pak Haji ya. Pas itu melepas. Ditusuk sini lompat sana. Nih yang jual nggak ngeliat. Tapi Pak Haji, aku kan gengsi ini gede ya, nggak ngomong Pak Haji. Diem gitu ya? Aja tangan kanan aku megang tusuknya sama tak pegang pedolnya, tak tusuk dep gitu aja. Wah ini nggak sehat. Kan anak kecil Haji nggak tahu ya. Iya. Dibodohin gitu nggak tahu. Untung jalan makan anak kecil deh ya. Tapi kalau orang besar ya tak suruh nyusuk sendiri Waji, tak nusuk sendiri gitu. Itu berjalan sampai 2 tahun 3 tahun lah. Iya. Alhamdulillah aku punya tabungan.
Bisa buat beli sapi Pak Haji. Wih, Masya Allah. Waktu dulu. Dari Cilok bisa beli sapi. Beli sapi gitu. ya. Lanjut setelah Cilok bosen. Bosenan tuh rupa-rupanya nih. Bosenan Pak Haji. Mau apa ganti apa dagangan lagi. Itu bikin dulunya apa ya? Ada teman dari Kota Gresik, kita karena teman jualan, ngomong-ngomong, aku ngasih dia resep pentol, dia ngasih aku resep butir Pak Haji. Pentol apa itu Pak? Ya itu cilok tadi loh, cilok tadi loh. Nah, aku tak kasih dia resepnya, dia ngasih aku resep. Nah itu namanya kalau di sana rumput laut Pak Haji. Rumput laut yang direbus, dikasih obat dikit, terus itu nanti didiamin selama semalam, besoknya udah keras. Kayak kalau kita bikin apa tuh yang ditaruh kulkas itu, kayak jelly dong. Jelly kayak gitu, persis kayak jelly gitu Pak Haji. Nah itu nanti disisir Pak Haji, kalau disisir pakai iris kecil gitu, yang dipipihkan kayak pisau gitu. Nah diiris-iris gitu, terus dikasih santan, kemudian dikasih es parut. Nah, itu kayaknya enak bener gitu Pak. Panas-panas. Itu Pak Haji. Baik. Itu juga berjalan beberapa tahun, bosan lagi. Akhirnya coba-coba jualan bakso Pak Haji. Nah, habis jualan bakso itu kita kan saudara nikah sama orang jualan bakso Pak Haji. Bener-bener nih orangnya. Jadi aku ikut-ikutan Pak Haji. Coba aku ikut jualan bakso gitu ya. Enggak ngeliat jualan bakso. Enggak ngeliat jualan bakso gitu kan? Ya kan masih bisa jalan, masih bisa lari Pak Haji. Masih bisa lari ya. Cuma waktu jualannya nggak bisa sampai malam Pak Haji. Karena apa? Kalau udah sampai malam, kita ada orang beli, mana sumeh, mana pentol, mana tahu. Nggak kelihatan lagi Pak Haji. Iya. Akhirnya cuman jualan setengah hari Pak Haji. Cuman ya gitu hasilnya dikit. Akhirnya beberapa itu sampai berapa tahun ya itu ya. Cuman aku kan bawa dagangan sendiri, aku bawa es campur Pak Haji. Aku bawa es campur, baksonya ngambil ke saudaraku itu. Berarti istilahnya jualan bakso, jualan es campur gitu lah ya. Itu satu gerobak gitu Pak Haji. Iya, oke. Setelah itu berjalan selesai, ada musim mainan anak-anak itu Pak Haji, odong-odong namanya. Ganti lagi. Ganti lagi. Astagfirullahaladzim. Setelah ganti lagi ya itu Pak Haji, mulai ekonominya agak baikan begitu Pak Haji. Alhamdulillah. Aku kan tinggal di tengah kota kan ya. Kalau minggu itu datang ke alun-alun itu banyak yang naik. Jadi setengah hari sudah dapat 100.000 gitu Pak Haji. Zaman tahun berapa ya? 2006 Pak Haji ya. Iya, 2006 2005. Setengah hari dapat 100, nanti habis zuhur jam-jam 2 keluar lagi, pulang-pulang mau maghrib tambah 50 lagi. Berarti dapat 200.000 sehari ya? Ya kadang 150, kadang 100, kadang ya lebih gitu Pak Haji. Ya itu untuk pekerjaan sebelum menikah itu sebelum menikah. Oke, berarti akhirnya Allah juga mempertemukan jodohnya lah gitu kan. Iya betul. Tapi ketika nikah berarti dulu masih jelas ya penglihatan ya. Kalau nikah sebenarnya aku sudah nggak bisa baca buku aja. Baca buku, baca Al-Quran sudah nggak bisa. Oh, gitu. Itu mulai aku nggak bisa baca buku dan baca Quran itu tahun 97 aja. Nggak bisa baca Quran, terus 2001 aku nikah. Ya hasil tabungan dari jualan-jualan tadi Haji, untuk biaya nikah. Punya sapi berapa itu ya, terus jual buat nikahan. Cuma ya gak lucu sih, karena istriku kan temen ngaji kayak di sini tuh Haji ya. Kayak di Asyifa. Kayak Asyifa juga. Berarti kayak Salih nih, dapat jamaah juga nih. Wah, Salih tidur Salih. Oh, dengerin. Didongengin ya, Li. Temen-temen satu majelis Pak Haji ya. Oke. Temen satu majelis, kita kan gimana hitungannya gini kan,
hitungannya itu gini, kalau aku nikah sama dia kan sudah kenal, udah kenal, dia udah punya akidah, agamanya juga udah sama-sama kuat kan gitu. Sudah nggak begitu nuntun banget lah Pak. Ya oke. Pinter dia nyari yang udah jadi. Daripada kita bikin adonan dulu kan susah Pak. Kesopan. Bu, ini nanti ibu dengar loh Bu, nih Pak Muhtarom lu maunya udah jadi Bu, ternyata Bu, masya Allah. Alhamdulillah Waji, alhamdulillah akhirnya ya itu memang baik dia, sangat baik sekali. Itu merupakan ini ya Pak perjalanan kita. Iya betul. Nah sekarang kita kembali ke topik Pak. Ya. Sejak kapan Bapak mulai menghafal Quran Pak? Oh gitu Pak Ji. Sebenarnya dulu itu rahasia nih Pak Ji ya. Hah? Rahasia. Oh, rahasia. Enggak boleh dijawab. Ya boleh aja sih. Cuma ada sisi-sisi gelap untuk sebenarnya motivasinya. Ya nggak apa-apa Pak. Insya Allah bermanfaat. Karena aku dulu kan zaman XL-an itu kan seneng sih Pak Ji ya. Saling gabungan terus Pak Haji ya. Kadang sama cewek-cewek gitu kan seneng kan gitu ya. Karena hiburannya cuma itu Pak Haji ya. Betul. Nah, akhirnya kok aku gini terus dapat apa ya kira-kira ya. Terus kalau ada orang ngaji di masjid gak bisa ikut, ada rutinan gak bisa ikut. Akhirnya ya udahlah wis aku tak latihan menghafal. Alhamdulillah dari juz 30, juz 1, juz 2, juz 3 dan seterusnya gitu Pak Haji. Akhirnya alhamdulillah ya dalam berapa tahun ya tuh ya. Aku ngapalin sudah 10 tahun itu dapat 18 Pak Haji. 18 apa? 18 juz alhamdulillah. Tapi belum ditaksin loh ya. Belum ditaksin istilahnya. Ya. Kita baru menghafal. Belum perbaiki gitu Pak Haji. Istilah hafalan gitu. Kita alhamdulillah sudah nyampe di 18 juz. 18 cuma 1 sampai 15 kemudian 27, 28, 29, 30. Oke. Coba belum ditaksin, yang ditaksin masih 30 sama 1, 2, 3. Baik. 4. Nah, berarti kan itu awal mulanya gara-garanya Excelan. Padahal apa sih Pak yang salah menurut Pak? Ketika kita ngobrol sama orang-orang Excelan, ngobrol bareng, yang Bapak rasakan Bapak merasa kayaknya ini sesuatu yang buruk gitu. Nah, yang Bapak rasakan ketika itu apa Pak buruknya itu? Ya bukan buruk Pak Haji sebenarnya. Ya. Cuma waktu kita kan terbuang percuma tuh Pak Haji. Daripada waktuku hanya untuk ngobrol ngalor ngidul, nggak ngerti apa ya namanya ya, nggak bawa manfaat. Ya memang bawa manfaat cuman dikit-dikit aja kan ya. Betul. Alangkah lebih baiknya kalau lebih cari manfaat yang lebih gede kan gitu. Ya. Terus kalau kita hafal Quran insya Allah kan bisa ngangkat orang tua kan gitu kan ya. Betul. Nanti di akhirat insya Allah kan bisa nyafati orang tua kan gitu ya. Karena motivasi itu akhirnya aku ya dulunya sih mencoba-coba sebenarnya, nggak niat kenceng gitu ya. Iya. Akhirnya kok nikmat, tambah nikmat. Makin lama makin enak. Makin enak, kok nikmat gitu. Akhirnya ya keterusan itu aja. Oh. Alhamdulillahnya. Bermula gitu. Dari main telepon, iseng-iseng bilang merubah niat, dan ternyata keenakan. Alhamdulillah. Keenakan ngapalin Quran. Alhamdulillah. Itulah salah satu perjalanan. Mungkin ada sesi lain yang ingin ditanyakan oleh sahabat kita dari Asyifa, Bang Salih. Ya, silakan Bang Salih, apabila ada yang ingin ditanyakan, ingin didiskusikan, saya kasih kesempatan Bang Salih untuk ngobrol dengan Pak Muhtarom. Assalamualaikum Pak Muhtarom. Waalaikumsalam Bang Salih. Ya, apa kabar Pak Muhtarom? Ya, alhamdulillah baik-baik saja nih kabarnya. Bang Salih sendiri gimana Bang? Alhamdulillah sehat Pak Muhtarom. Kita alhamdulillah nih kita bisa berjumpa langsung ya. Ya. Biasanya kita hanya di itu aja di online, iya di Zoom. Iya. Alhamdulillah. Ya saya mau ngobrol aja nih sama Pak Muhtarom nih. Ya silakan Bang, silakan. Banyak Pak Muhtarom ini kan tunanetranya baru gitu ya.
Kan kayak kalau saya kan dari kecil nih. Kalau Pak Muhtarom udah dewasa gitu ya. Ya betul. Nah, gimana tuh Pak Muhtarom pas tunanetranya itu gitu? Ada pas terjadi tunanetranya gitu ya. Itu ya. Ada pesan minder, apakah ngedon apa gimana gitu kan? Ya tiba-tiba gelap gitu ya. Kalau saya sih udah biasa di kegelapan saya, Pak Muhtarom. Iya. Gitu Pak Muhtarom. Apakah Pak Muhtarom itu don? Apakah Pak Muhtarom udah percaya diri aja gitu, udah nerima gitu, apa gimana itu? Ya sebenarnya apapun itu, siapapun dia, kalau apa ya, kehilangan sesuatu yang sangat dia cintai, yang sangat berharga, pastinya juga ngaruh ke mental ya Bang Sali ya. Iya betul. Termasuk saya juga seperti itu Bang Sali. Jadi waktu aku ngedrop ya, perasaan ya udah kayak hancur. Aku udah nggak ada gunanya lagi. Iya. Aku di mata istriku ya kayak gimana, di mata teman-teman gimana, di mata anakku nantinya gimana. Dia punya ayah seperti aku ini, malu apa enggak? Kan gitu Bang Sali ya. Iya, perasaan kita aja itu ya, perasaan Pak Muhtarom aja ya. Campur baur. Terus saudara-saudara gimana, orang tua gimana kan gitu. Ya kebetulan waktu itu orang tuaku masih ada. Ya memang support juga sih, suruh sabar, suruh gini, terus diobatin kan gitu. Iya. Ya cuma perasaan ngedrop itu pasti ada Bang Sali. Iya. Cuma aku waktu begitu ngedrop itu kan awal mulanya kan kepala pusing kan gitu, pusing terus mata berair, terus kalau dipakai berdiri, pakai duduk, pakai tiduran itu sakit sekali. Tapi kalau dipakai sujud, anehnya kok hilang gitu loh. Masya Allah. Pusingnya itu hilang. Ya cuma masa orang harus sujud terus kan ya nggak mungkin kan ya. Iya. Akhirnya ya lambat laun berkurang gitu Bang Sali. Akhirnya karena kita juga kedepannya butuh ma'isyah ya, butuh biaya hidup. Akhirnya coba nanya-nanya, aku dengan kondisi seperti ini apa yang harus aku lakukan ke teman-teman gitu kan ya. Ya kebetulan salah satu teman itu ada yang kerja di yayasan gitu loh ya. Akhirnya nanya-nanya ke dinas sosial, gimana Pak, ini aku punya temen matanya kena gangguan tunanetra, ini gimana? Akhirnya ya terus disarankan untuk ikut UPT ke Budi Mulia Malang. Aku dulu ya nggak ngerti di sana mau ngapain, masa disuruh sekolah lagi, sekolah apa, tak pikir gitu kan ya. Dulunya dijanjiin katanya mau diajarin ini, ajarin itu. Ternyata di sana alhamdulillah dikasih keterampilan Bang Sali. Dikasih keterampilan mijet. Terus kalau di sana itu bikin keset, dikasih OM, orientasi mobilitas untuk gimana kita jalan, caranya gimana, kalau di aspalan gimana, kalau di jalan setapak gimana, dan lain sebagainya gitu Bang Sali. Iya, jadi bukan hanya keterampilan mijit doang ya Pak Muhtarom ya. Betul. Cara jalan segala macam lengkap ya alhamdulillah. Udah. Terus untuk mengobati rasa tidak percaya diri, kurang pede, terus minder, itu juga dikasih treatmentnya, dikasih caranya gini gitu. Terus selain itu kan di sana kan banyak temen ya. Kita saling cerita, kamu kenapa kok sampai terjadi kebutaan, aku gini, aku gitu, aku gini. Akhirnya berarti intinya ternyata ya sama gitu Bang Sali ya. Bukan gitu, hanya Pak Muhtarom doang gitu kan yang tunanetra ya. Akhirnya kita merasa ada temen, merasa nggak sendiri gitu Bang Sali. Iya betul Pak Muhtarom. Ya mungkin sampai di sini saja ngobrol saya sama Pak Muhtarom. Ya terima kasih Pak Muhtarom udah sama-sama Bang Sali, terima kasih ngobrol sama saya. Ashifa Center.